akan turunkan kekuatan hati. Berikutnya apa kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah mengamalkan syariat yang luar biasa ini? Kuatul akli, kekuatan akal. Kenapa? Karena teman-teman nanti ketika berkuda memanah bukan hanya belajar dalam bab fisik saja, tapi akan diajak untuk memahami, untuk berpikir. Di atas kuda teman-teman harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Salah ngambil keputusan nanti resikonya bisa fatal. Jadi akal kita akan teruji di atas kuda. Cepat tepat dalam mengambil keputusan. Tentunya berikutnya kuatul jism, kekuatan fisik. Kalau seorang muslim sudah fisiknya kuat, akalnya kuat, hatinya kuat, maka benarlah janji jaminan Allah. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, akan menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ya. Jadi kalau sudah senang olahraganya berkuda anak-anak kita, Bu, teman-teman yang masih remaja usianya, ayo berkuda ya, memanah. Ini sudah janji jaminan Allah. Allah akan kembalikan izzah umat muslim ketika sudah kembali kepada syariat. Ini jangan kebalik, sekarang banyak olahraga yang membuat fisik bisa menjadi lemah dan tetap disebut olahraga ya, e-sport misalnya, mabar lain sebagainya, itu bukan olahraga ya. Ini olahraga umat muslim. Berkuda, memanah, ini adik-adik santri kita ya. Nanti yang melatih teman-teman semuanya santri. Santri SMA, santri SMP, SMK Darut Tauhid Boarding School ya. Yang merawat kuda, ngasih makan, semuanya santri dan lulusan yang masih kuliah di Bandung, alhamdulillah. Itu saja fadilahnya, karena kalau dibahas fadilah nggak akan cukup waktunya ya. Kita ingin belajar berkuda kan ya. Naik ke atas kuda, naik, foto, turun gitu Bu ya. Atau latihan ini? Sepakati dulu nih. Naik, foto, turun, terus upload gitu. Jangan atuh. Latihan dulu. Oke, teman-teman, di Darus Sunnah ini selalu mengajak kepada siapapun peserta untuk belajar dan berlatih ya, bukan wisata berkuda. Oke. Jadi teman-teman akan disampaikan ilmu terlebih dahulu ya. Kenapa? Kalau latihan nanti resikonya banyak. Kalau tidak latihan dari wisata resikonya kecil. Kenapa? Karena selalu diikutin sama mang-mangnya ya. Kudanya lari, mang-mangnya ikut lari ya. Kudanya jalan, mang-mangnya ikut jalan. Jadi yang capek itu mang-mangnya ya. Yang olahraga mang-mangnya, yang sehat mang-mangnya, yang bayar kita ya. Nah, itu investasi bodong namanya Bu ya. Kita bayar nggak dapat untung ya. Begitu. Nah, di sini teman-teman akan diajak berlatih, makanya materi akan disampaikan ya. Oke, tadi fadilah. Dari fadilah ini kita harus paham, jika berkuda memanah betul-betul disyariatkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hobinya Agim ya berkuda teh ya, bukan hobinya Pak Prabowo Sanis ya. Walaupun ya hobi berkuda, Pak Prabowo hobi berkuda, tapi ini betul-betul hobi dari manusia terbaik, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia akhlaknya, paling besar perjuangannya, paling cinta kepada umatnya. Ini hobi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita mengaku mencintai Rasul, kita pun harus mengikuti setiap hal yang disunnahkan oleh beliau. Itu bukti cinta kita kepada Rasul. Begitu, alhamdulillah. Nah, sudah ada kuda. Nah, kita akan berlatih, teman-teman semuanya. Kalau berlatih tadi resikonya banyak. Ada 4 resiko ketika teman-teman berlatih berkuda atau berinteraksi dengan kuda. Pertama, kuda bisa menggigit ya. Jadi bisa gigit, kalau kata orang sudah nyogot ya. Kemana dia gigit? Ke depan, ke samping. Jadi kalau deketin kuda, teman-teman harus hati-hati. Pastikan selalu terawasi oleh para pelatih ya. Jadi kalau mau misalnya nanti ngusap kuda atau mau menyentuh kuda, komunikasi dulu dengan pelatih ya. Pelatih, saya boleh dekat dengan kuda? Nanti pelatih akan memberikan arahan. Boleh nanti dekat ya, tapi dengan orang yang baru kuda akan merasa terancam. Kuda punya 2 karakter yang spesial. Pertama, dia makhluk yang sangat waspada. Kenapa waspada? Karena pada dasarnya kuda adalah hewan yang dimangsa. Setiap hewan yang dimangsa punya karakter dasar waspada. Tapi kalau sudah kenal dekat, kuda punya karakter spesial berikutnya. Apa itu? Setia ya. Tuh, gitu ya. Jadi kalau belum kenal dia waspada, kalau sudah kenal dia setia. Jadi perlu kenalan dulu, PDKT dulu, ta'aruf dulu dengan kuda. Tapi nggak harus nyiapin CV dengan kuda ya, langsung bisa ta'aruf ya. Apalagi fasilitator nggak perlu ya, langsung nanti ta'aruf dengan kuda. Ta'aruf ya, dekatin kudanya, PDKT dengan kudanya. Ketika kuda sudah mengenal siapa kita ini membuat kudanya nyaman, tenang, insya Allah kuda akan merespon dengan kebaikan juga. Berikutnya, kuda bisa menendang.
Oke, menendang ya. Kemana dia nendang? Belakang. Jadi teman-teman ketika nanti latihan berkuda, nggak boleh lewat ke belakang kuda. Lewatnya ke depan, berikutnya ke samping. Di samping paling aman seperti ini. Ya. Pelatih selalu berada di samping kuda. Kenapa? Paling aman. Ya gigit susah, nendangnya hese. Susah nendang ke samping mah nggak bisa ya. Bisanya ke belakang. Jadi di samping paling aman. Oke, ketika di atas kuda sudah duduk tuh, sudah naik kuda. Jangan senang dulu ya, jangan bahagia dulu. Apalagi euforia gitu kan. Langsung tepuk tangan, waduh. Tenang ya. Kenapa? Karena kuda bisa melempar. Gitu ya. Jadi begitu naik ke atas kuda jangan minta foto dulu, tenang dulu. Bayangkan pas dipoto pas dilempar kurang enak wajahnya. Udah jadi uploadnya. Pas talangap gitu Kuda bisa melempar ya. Dua cara kuda melempar, pertama bucking, pantat kuda ke belakang, atau standing kaki depan kuda ke atas. Atau kesel banget sama penunggangnya, sebel banget sama penunggangnya. Dua-duanya digabungkan, ya bucking ya standing, namanya kuda rodeo lompat-lompat. Gitu. Masih siap berkuda? Belum apa-apa udah ditakut-takutin katanya. Bukan ditakut-takutin, kita belajar resiko ya. Menggigit, menendang, melempar. Kalau di bawah kuda bisa menginjak, jadi harus pakai sepatu ya. Nanti usahakan pakai sepatu. Oke begitu. Tapi resiko ini bisa dihindari dengan apa? Dengan ilmu, belajar. Tadi kuda punya karakter. Dia waspada dengan orang yang baru kenal. Kalau sudah kenal dia setia. Ya, jangan takut. Jadi tadi kalau sudah kenalan dengan kuda, sudah terbangun bonding dan chemistry, kuda setia kepada kita, kepada penunggangnya, kepada perawatnya, kepada orang yang menyayangi dan merawatnya. Ya, karakter setia itu tidak akan menyakiti, tidak akan melukai, tidak akan mengkhianati, dan itu ada pada seekor kuda. Ya, begitu ya. Kuda, jangan kalah sama kuda. Ya, kuda aja seperti itu setianya, masa kita kalah sama kuda? Ya. Nah, poinnya bagaimana cara kenalannya? Cara kenalannya ada makanan nggak? Oh ya, nanti makanan yang paling mudah untuk dicari adalah wortel. Salah satu makanan favorit kuda, wortel ya. Nggak usah campur engkol ya, apalagi tepung terigu ya, jadi bala-bala itu. Itu mah makanan favorit pelatih ya. Wortel atau rumput boleh ya. Kasih makan kudanya dibuka. Nanti mungkin disiapkan sama tim wortel ya, nanti disiapkan. Nah, tempelkan ke mulut kuda, setelah itu usap ubun-ubunnya. Ubun-ubun kuda ada di antara kedua matanya. Berikutnya ke samping nanti, tepuk-tepuk lehernya, terus peluk kudanya. Dan cium. Jangan dicium itu kalau usap ya. Tenang Bu ya, ini kuda jantan ya. Jangan kelamaan meluk ya, nanti bukan mahram. Gitu. Peluk kudanya dengan penuh kasih sayang ya. Kasih makan, usap ubun-ubunnya, tepuk-tepuk lehernya, peluk kudanya. Sambil dipanggil nama kudanya. Nanti setiap kuda punya namanya masing-masing. Ini namanya Al-Darib. Panggilannya Darib. Salah satu nama kuda Rasulullah SAW. Dulu namanya Maximus ya. Maximus dulu, kuda pacu. Begitu masuk pesantren kita sesuaikan ya. Jadi mu'alaf ya, sudah login. Soleh ya nama ya. Maaf ya Bu ya. Begitu ya, kasih makan, usap ubun-ubunnya, tepuk-tepuk lehernya. Kenapa ngasih makan, usap ubun-ubun kuda, tepuk-tepuk leher dan memeluk kuda? Ini bentuk perkenalan, bentuk membangun bonding dan chemistry. Karena cara kuda mengenal sahabatnya, cara kuda mengenal pemimpinnya, orang yang menyayangi dan merawatnya dengan cara mencium bau keringat. Begitu. Ketika kita ngasih makan, kuda mencium bau keringat lewat tangan kita. Ketika kita usap ubun-ubun kuda, ketika usap ubun-ubun kuda, otomatis kan ketiak kita terangkat tuh, dan deket banget sama hidung kuda tuh. Nah, kuda akan mencium bau keringat lewat sumbernya langsung. Tuh. Walaupun nanti mungkin kuda rada tersiksa sebetulnya, ini baunya macem-macem gitu. Ya usap ubun-ubunnya, tepuk-tepuk lehernya, peluk kudanya. Dan selain bentuk perkenalan, ternyata ini adalah adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disampaikan, manir tabata farasan, faros ya, kuda disebut faras dalam bahasa hadis. Manir tabata farasan fisabilillah, barang siapa yang menyiapkan kuda di jalan Allah, thumma ala ja'ala fahu biyadi, dan dia memberikan makan dengan tangannya sendiri, kana lahu min habatin hasanah, maka dari setiap butir itu bernilai satu kebaikan. Begitu.
Kebayang tadi ngasih makan kuda dengan rumput berapa helai itu? Bisa ratusan helai itu. Ratusan kebaikan yang kita dapatkan ketika ngasih makan kuda. Kalau wortel, kita potong-potong wortelnya jadi banyak, maka banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kasih makan kuda. Setelah itu usap ubun-ubunnya. Dalam hadis disampaikan al-barakatu fi nawasyal khail. Keberkahan akan selalu terikat pada ubun-ubun kuda. Dalam riwayat yang lain ditambahkan ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Jadi hewan yang akan Allah jaga sampai akhir zaman, sampai yaumul qiyamah adalah kuda. Nggak akan jadi hewan yang langka, akan Allah jaga terus. Karena manusia akan terus membutuhkannya. Begitu. Kasih makan, usap ubun-ubunnya. Ini belum naik kuda. Baru kenalan sama kuda, pahalanya sudah sangat luar biasa. Berikutnya peluk kudanya, tepuk-tepuk lehernya dengan penuh kasih sayang. Hadis yang masyhur menyampaikan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi salah satu niat berkuda adalah menyayangi sesama makhluk ciptaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kecintaannya kepada kita. Masya Allah. Belum naik, baru kenalan. Sudah banyak fadilahnya, apalagi sampai naik kuda. Naik kuda berlatih ini lebih luar biasa lagi. Begitu teman-teman semuanya. Nih, kalau sudah kenal dengan kuda, berikutnya boleh naik ke atas kuda. Bagaimana cara naiknya? Karena kita mengamalkan sunnah, kita harus kembalikan kepada kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, Rasulullah digigil bagaimana naik ke atas kuda. Dalam hadis disampaikan, alimu wa auladakum, ajarilah anak-anak kalian as-sibahah, berenang. Jadi olahraga sunnah berikutnya berenang, ya. Jadi bentuk healing reversing berikutnya banyak berenang, ya. Insya Allah itu akan menguatkan hati juga, selama niat dan caranya benar. Arima ya, mau mana? Warukubal khail, melompat ke atas punggung kuda. Jadi kalau mau berkuda sesuai kaidah Rasul dengan cara lompat, ya. Nah, kebayang nanti ibu-ibu lompat ke atas kuda, ya. Nanti kita saksikan. Bagaimana cara melompatnya? Nah, kita perhatikan ke depan. Seperti ini. Tangan kiri pegang rein. Rein itu tali kendali. Ya, fungsinya untuk rem. Tangan kanan pegang ujung saddle. Fungsinya untuk tumpuan kita. Tiapkan tumpuan juga di lutut. Lompat setinggi-tingginya, tempelkan perut di panah. Up. Tenang, tenang. Oke, boleh turun lagi Kak? Kalau belum bisa sendiri gimana? Nggak apa-apa, kan sedang belajar berproses. Dibantu nanti sama pelatih atau sama temennya. Kalau dibantu seperti ini, kaki kiri tekuk. 1, 2, 3 dorong. Nah. Belum bisa juga dibantu sama pelatih atau sama temennya, kita gotong rame-rame. Alumni. Gotong saya. Enggak tuh, disiapkan tangga, ada tangga latih ya, khusus. Nanti pakai tangga, untuk akhwat pakai tangga ya. Insya Allah kita sedang menyiapkan pelatih berkuda akhwat ya. Kalau teman-teman nanti ada yang berminat boleh. Kita sangat butuh nih pelatih akhwat agar suatu saat akhwat bisa berlatih dengan pelatih akhwat agar bisa lebih nyaman dan syar'i ya. Gitu. Nah, kita baru ada pelatih memanah akhwat, tapi sedang disiapkan nih. Ke depan insya Allah kita punya pelatih berkuda akhwat insya Allah ya. Teman-teman harus siap menjadi bagian di dalamnya. Siap ya? Insya Allah. Oke, setelah di atas kuda, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan ya, bukan nitip handphone terus foto, itu bukan hal pertama. Nah, itu nanti ya, di akhir latihan boleh foto ya. Tapi ketika teman-teman sudah naik ke atas kuda, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah dan dilakukan pegang tali kendali, karena itu alat untuk mengendalikan kuda. Pegang seperti ini, ya. Oke. Seperti lagi megang cangkir bu, ya, lagi megang cangkir. Jadi tali reinnya disimpan di antara jari manis dan jari kelingking. Nanti bagian rein atasnya ditutup pakai jempol, kunci pakai jempol. Jadi gini ya, bukan gini. Nah, kalau gini lagi megang stang motor lah ya, gini atau sepeda. Nah, cangkir kayak gini kan? Ya, kayak gini posisinya ya. Oke. Pastikan dari mulut kuda ke tangan kita reinnya proporsional, lurus. Kalau kendur, nanti kuda merasa tidak dikendalikan, ya, bahaya, lost control. Kalau terlalu kencang nanti kudanya nggak mau gerak karena merasa direm. Jadi harus seimbang. Dari mulut kuda, remnya ke tangan kita lurus. Nah ini insya Allah membuat kudanya nyaman. Berikutnya perhatikan sikap duduk. Duduknya yang nyaman dan rileks tapi badannya tegak. Titik keseimbangan dalam berkuda ada pada ketegakan badan. Badan tegak seimbang. Oke? Tegak itu bagaimana? Tegak itu tulang punggungnya lurus, bahu tarik ke belakang sedikit, dagunya diangkat sejajar. Itu ya, itu tegak. Jangan ditundukkan dagunya.
Kalau ditundukkan nanti tulang punggung akan menunduk. Kudanya bergerak, resiko jatuhnya sangat besar karena tidak seimbang. Lepas tangan nggak ada masalah. Yang penting badannya tegak. Karena keseimbangan bukan pada tangan, tapi pada ketegakan badan. Makanya ada olahraga, puncaknya furusiyah, ketangkasan dalam Islam. Semua ulama sepakat, horseback archery. Berkuda sambil memanah. Kalau sudah berkuda sambil memanah, nggak pegang rein, kita pegang bow, busur. Pegang arrow, kudanya berlari kencang, canter, gallop. Ya. Kenapa nggak jatuh? Karena tangan bukan keseimbangan. Dia hanya untuk mengendalikan saja. Lepas tangan nggak ada masalah. Kita fokus nembak sasaran, kuda berlari kencang tidak akan jatuh. Selama badannya tegak. Oke? Nah, kalau tangan sudah betul, sikap duduk sudah betul, jepitan di badan kuda oleh paha. Paha ngejepit, betis rileks turun saja ke bawah. Kita menganjurkan tidak menggunakan stirap untuk latihan. Kenapa? Karena ini yang disunnahkan dan ditekankan oleh seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Potonglah tali pijakan kalian ketika hendak berkuda, begitu Umar bin menyampaikan. Ya. Namun kembali, ini kondisional. Seperti teman-teman nanti naik ke atas kuda, boleh pakai tangga, mangga silahkan. Kalau mau berkuda pakai stirap karena merasa balance masih belum bagus, boleh pakai stirapnya. Alat pijakan kaki, boleh pakai kaki. Kalau pakai, tidak boleh terlalu masuk kakinya. Kenapa? Karena tadi ada risiko jatuh. Kalau jatuh yang bahaya bukan jatuhnya, tapi kalau nyangkut keseret, itu yang bahaya. Kalau jatuh selesai kita bisa segera menangani. Tapi kalau keseret sama kuda, kuda hesek, susah. Nah, jadi penggunaan stirapnya di ujung kaki saja, tumitnya turun ke bawah, heels down, oke? Nah, jadi jangan naik ke atas. Kalau naik ke atas, namanya tipe pereket kalau kata orang Sunda mah ya. 5 menit berkuda bisa kram itu ya, tipe pereket mah. Jadi relax, turun saja ke bawah. Oke, kita lepas stirapnya Kak. Nah, kalau tangan sudah betul, sikap duduk sudah betul, baru berikan instruksi kudanya bergerak. Kita permudah bahasanya, digas. Gasnya di perut kuda, tekan dikit sama tumit, nanti kudanya bergerak. Boleh keliling Kak? Saya di tengah. Oke, begitu ya. Ada gas, tentunya harus ada apa? Remnya ada di tangan kita, tarik dua-duanya ke arah perut. Oke, di sini langsung coba rem. Oke, kalau kudanya baik, berikan kudanya hadiah, berikan kudanya apresiasi, tepuk-tepuk lehernya. Tepuk-tepuk leher kuda ya. Jangan tepuk tangan di atas kuda ya. Saking senangnya tepuk tangan di atas kuda, kudanya lompat gitu kan. Tepuk-tepuk leher kuda, ucapan kata-kata yang baik. Thank you dari, terima kasih, syukron. Berikan kudanya pujian, good horse, kuda baik. Insya Allah kudanya paham. Nah kalau kudanya nggak nurut gimana? Kita gas, kudanya nggak gerak-gerak, kita belok kanan, kudanya melawan pengen kiri, nggak boleh dibiarin. Berikan kudanya hukuman, bentak dia. Dari no. Lah, nggak boleh kayak gitu, harus nurut sama saya. Begitu. Jadi seni belajar berkuda mengajarkan kita seni belajar leadership, kepemimpinan. Memimpin dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Salah, kudanya berbuat kesalahan, membahayakan, langsung segera berikan dia hukuman, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau dia sudah baik, merespon instruksi kita, melakukan instruksi kita dengan baik, jangan lupa berikan kudanya hadiah, apresiasi. Tepuk-tepuk lehernya, ucapan kata-kata yang baik, berikan kudanya pujian. Thank you, good job, insya Allah kuda paham beragam bahasa. Enggak ya? Tergantung teman-teman. Begitu ya? Oke. Berikutnya, belok, tarik ke arah pinggang. Gitu ya, satu tangan tarik ke arah pinggang. Nah, kalau walknya sudah bagus ya, kuda bisa bergerak. Berikutnya berhenti, belok kiri, belok kanan. Baru nanti teman-teman akan belajar kuda ke arah ritme yang lebih kencang, namanya trot. Boleh kasih trot buat. Nah, biasa kalau trot membutuhkan alat bantu, whip ya, cambuk. Tapi cambuk itu bukan untuk mukul kuda, kita pegang saja kuda merasa sudah termotivasi untuk bergerak lebih kencang. Nah, ini namanya sitting trot, duduk berat. Kenapa disebut duduk berat? Karena penunggang rider tinggal duduk saja, tidak banyak perjuangan. Berat di kuda, ringan bagi rider, hanya tinggal duduk saja. Oke, kalau kita mah dari walk, dari jalan ke jogging lah ya. Nah, di kuda disebut trot, ini sitting. Nanti kalau sudah bagus sittingnya, baru belajar rising trot. Oke, kalau rising pakai stirap. Rising trot disebut duduk ringan. Kenapa duduk ringan? Karena ringan bagi kuda, berat bagi rider. Ya, ini kebalikannya. Rider berat, ini lebih kerasa olahraganya bagi rider. Ya, 30 menit berkuda menurut penelitian dalam posisi rising trot sama dengan fitness 1 jam. Badan kita berkeringat, 500 kalori terbakar. Up
Nah, badan rider dia harus ngangkat ya, naik dan turun, up and down, sehingga ringan bagi kuda. Karena rider harus angkat badannya, up down. Tapi harmoni, seirama dengan langkah kuda. Enak buat kuda, enak buat rider. Makanya disebut up and down. Kalau tidak harmoni, nggak enak bagi kuda, nggak enak bagi rider. Makanya bukan up and down namanya. Ada yang tahu? Namanya up-plukan. Bedana eta bu, ya. Nyeri cangkeng eta mah. Begitu ya. Nah, setelah sitting, rising, berikutnya teman-teman nanti belajar namanya canter. Canter terbagi beragam macam lagi. Ada walking canter, collected canter ya. Ada dua. Pelatih yang lain banyak yang menyampaikan ada 4 jenis canter, ada 6 jenis canter. Jadi di kuda itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak hanya jalan lari, enggak. Banyak ilmu, banyak materi yang harus kita pelajari, pahami dan amalkan. Mengasah kecerdasan akal kita, kekuatan akal kita. Harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Makanya tadi, benar janji jaminan Allah. Dalam berkuda ada kuwah, kekuatan. Kalau sudah kuwah, berikutnya Allah akan berikan izzah, kehormatan bagi seorang muslim ya. Begitu teman-teman semuanya. Ini kalau canter tidak memungkinkan lapangannya karena ya sempit, sebagian digunakan tempat duduk. Bisa sih canter, tapi mungkin ada resiko tadi nubruk yang sebelah depan nih Bu, bahaya ya. Jadi nggak usah canter ya. Nah, ini trot saja. Nah, terakhir, ini yang paling penting nih, teknik jatuh yang baik dan benar ya. Kalau naik harus siap tuh, entah itu turun sendiri atau diturun. Nah, kalau diturunkan berarti labuh ya, jatuh. Nah, kita harus siapkan, namanya juga naik harus siap turun. Mudah-mudahan semuanya bisa turun sendiri ya, bukan diturunkan sama kuda ya. Nah, ini kalau misalnya kita badannya tidak ready, misalnya nanti ke pelatih ya, suatu saat ya, kalau sekarang hanya basic saja, teman-teman belajar walk saja, jalan saja. Tapi suatu saat kalau berlatih misalnya teman-teman di tempat yang lain, pelatih lupa mungkin memberikan materi, ini ingat, ini ilmunya. Ya Pak, bergerak kasih trot Kak. Nih misal, ini sudah trot atau canter, tapi qadarullah misalnya, badannya tidak ready, tidak seimbang. Udah goyang kiri, goyang kanan. Buat dramatis gitu Kak, dramatis gimana mau jatuh Kak. Nah, rada acting seetik gitu kan. Nah, peluk kudanya. Oh, gitu, so sweet. Nah, lagi katanya Kak, lagi Kak. Sekali lagi. Ya. Peluk. Ya, duduk lagi. Ya. Kenapa harus dipeluk? Karena ketika kita peluk, kuda merasakan ketenangan dan kenyamanan.